Pada part ke-153 diambil dari Light Novel bab 352 sampai dengan 353 tahap akhir penguatan Bradamante. Gilly sendiri tidak bisa memahaminya. Memang benar mereka menjijikkan. Tapi seharusnya aku bisa mengendalikan emosiku sejauh itu. Seharusnya itu adalah sesuatu yang bisa dia abaikan. Namun, kemarahan yang tak dapat dijelaskan telah melonjak dalam dirinya, hampir menyebabkan dia menyerang Iflian bersaudara. Bahkan jika kamu menyerang mereka, itu tidak akan menjadi masalah besar. Jin mengangkat bahu, menandakan kejadian itu bukan masalah besar, setelah Gilly menjelaskan kejadian yang terjadi di lorong. Aku malu pada diriku sendiri. Saya hampir mempermalukan Tuan Muda. Ya, mungkin ada sedikit masalah. Namun itu bukanlah pukulan yang fatal. Jin benar-benar mempercayainya, tidak hanya mengatakannya untuk menghibur Gilly. Alasan pertama adalah Bishkel. Dia tidak bisa mengabaikan serangan Gilly. Bahkan jika Miu tidak menyaksikan adegan itu, dan Gilly menyerang, Bishkel akan dengan mudah memblokir serangan Gilly. Gilly saat ini berada di level bintang 7. Tentu saja, ia sangat berbakat dan masih memiliki potensi yang sangat besar, namun Bishkel adalah seniman bela diri yang lebih mahir darinya. Alasan kedua adalah karena ini adalah taman pedang. Bahkan jika Bishkel tidak memblokir serangan Gilly, Jin akan menggunakan alasan tidak menghormati pembawa bendera Rankandel, dan itu akan menjadi masalah yang bisa mereka abaikan. Apalagi mengingat mereka adalah tamu tak diundang yang datang tanpa ada kontak sebelumnya. Tapi bagian di mana Gilly mengatakan dia tiba-tiba tidak bisa mengendalikan amarahnya itu aneh. Mungkinkah karena dia punya hubungan keluarga denganku? Mungkin dia tanpa sadar menumpuk stres akhir-akhir ini. Jika itu masalahnya, Jin akan lebih berhati-hati. Setiap kali seseorang melakukan sesuatu yang merugikan Jin, Gilly akan meledak dalam kemarahan, tetapi dia selalu rasional ketika menghadapi situasi di mana dia dapat merusak status Jin. Atau mungkin karena chaos energi yang mungkin dimiliki Margiela. Bagaimanapun, Jin mengira Gilly tidak mempermasalahkan masalah seperti itu. Benar juga bahwa Margiela memiliki kekuatan aneh. Jika aku berada di posisimu, aku akan melakukan hal yang sama. Jadi jangan khawatir. Iya, Pai Strawberry. Lagi pula, manusia selalu mengutarakan omong kosong seperti itu sepanjang sejarah. Mereka seharusnya jujur saja dalam ingin memuaskan hasrat mereka daripada berpegang teguh pada cita-cita luhur atau dunia yang lebih baik. Maksudku, mereka menamakannya sebagai penyebab mereka. Menarik sekali bagaimana para penipu memanipulasi pernyataan semacam itu untuk mendapatkan pengaruh, tidak peduli zamannya, Murakan. Karena manusia adalah ras yang sepenuhnya lemah. Itu sebabnya, pada zaman dahulu, beberapa naga gila bersikeras membunuh manusia kecuali yang berguna. Mereka bahkan menyarankan untuk membunuh 80% populasi. Itu sendiri merupakan kegilaan. Itulah sebabnya aku membunuh naga-naga itu. Ya, itu lebih karena tindakan mereka yang konyol dan menyebalkan daripada demi kepentingan manusia. Kamu adalah kamu. Tapi bagaimanapun juga, Gilly. Apakah kakak Mary meminta untuk menentukan tanggal duelnya? Ya, Tuan Muda. Kami sepakat untuk berduel 3 bulan sekali, tapi tetap saja pusing. Bertengkar lagi dan lagi dengan kakak Mary cukup membebani tubuh. Dia ingat saat dia menyelamatkan Beasman kecil dan Mary melepaskan variasi Volchan, sebuah langkah terakhir. Jika kakak Mary terbawa suasana dan menggunakannya selama duel, memikirkannya saja membuatku pusing. Keringat dingin membasahi tulang punggungnya. Karena dia juga menyebutkan pemilihan temanya, kenapa kamu tidak mencari sesuatu selain duel? Mungkin itu ide yang bagus. Murakan, apakah kamu mendengar sesuatu yang istimewa di ruang resepsi? Pria bernama Berat itu sedikit membodohi ibumu. Dia hanya mengatakan kepada ibumu bahwa Zipley sedang mencari makam Temar. Berat tidak melaporkan kepada Rosa tentang informasi mengenai keluarga Kekaisaran Vermont. Ibumu sepertinya tidak terlalu curiga dengan informasi itu.
Berat sepertinya pernah bertarung cukup sengit melawan ibumu di masa lalu. Apakah benar jika dikatakan bahwa mereka merasakan persahabatan tertentu sebagai lawan? Karena klan kita akan memulai penyelidikan menyeluruh terhadap makam tersebut, ibuku akhirnya akan mengetahui bahwa Vermont juga terlibat. Namun demikian, untuk saat ini, dia seharusnya dapat mempertahankan keuntungan informasi mengenai makam tersebut. Bahkan setelah Kinselo pergi, Rosa belum memanggil Jin secara terpisah. Dan meskipun telah mendengar berat berbicara tentang makam, satu-satunya alasan untuk ini adalah sederhana. Ibuku sudah tahu kalau makam Temar itu ada. Mungkin dia bahkan tahu bahwa Zipley sedang mencarinya. Dia tidak benar-benar mengharapkannya, tapi sepertinya itu mungkin terjadi. Ibuku pasti sudah menunggu waktu yang tepat untuk menemukan makam Temar, meski itu berarti melanggar sumpah dengan Zipley. Atau mungkin dia berpikir tidak perlu menemukannya. Bagaimanapun, keadaan akan berubah. Karena Kinselo dan Jin telah menyebutkan keberadaan makam tersebut dan fakta bahwa Jin sedang mencarinya, wajar jika Rosa mengambil tindakan. Temar. Dia tidak dapat menemukan kedamaian bahkan dalam kematian. Mengapa orang-orang Vermont begitu terobsesi untuk menemukan jenazahnya? Sungguh menakjubkan bagaimana negara-negara besar menggunakan metode yang sama seperti perampok makam pada umumnya. Murakan berbicara dengan ekspresi pahit. Alasan Vermont mencari jenazah Temar masih meresahkan Jin. Aku harus bertemu Nona Misha setidaknya sekali. Saya juga perlu berbagi cerita tentang Arya Histor. Oh, apakah aku harus bertemu dengannya lagi? Menurutku kamu juga harus mengenalnya. Murakan mengusap keningnya. Informasi yang mereka peroleh dari Kinselo juga perlu dibagikan kepada Misha. Dan kamu menahannya dengan baik. Ada cukup kesempatan untuk melampiaskan amarahmu pada ibuku, bukan? Saya tidak menahan diri. Apa? Aku berteriak pada ibumu. Saya bertanya padanya apakah dia tahu di mana mayatnya berada. Dia menghindari pertanyaan itu, memberikan jawaban yang tidak jelas. Sekarang aku tidak bisa mempercayainya meskipun dia bilang dia tidak tahu. Murakan menambahkan beberapa komentar sinis, tetapi Rosa menanggapi dengan tenang dan menyuruhnya kembali. Di masa lalu, saya tidak akan puas hanya dengan kata-kata. Saya akan menggulingkan seluruh klan. Tapi kali ini, aku menahannya demi kamu. Ya, itu benar. Kamu melakukannya dengan baik. Gilly, apa ada kabar dari Tikan? Pesan dari Tikan. Maksudnya berita tentang suku kucing dan klan iblis, keluarga Rontelgius. Sudah hampir 2 bulan sejak pertemuan terakhir mereka, namun Valeria masih belum menemukan keberadaan suku kucing. Demikian pula, Kuikantel belum menemukan apapun tentang keluarga Rontelgius. Bahkan dengan sihir pelacak, menemukan suku kucing bukanlah tugas yang mudah, dan Kuikantel masih menjadi buronan kekaisaran yang menyamar, jadi ada batasan pada informasi yang dapat dia kumpulkan sendiri. Butuh waktu. Yang bisa dilakukan Jin hanyalah berharap anggota suku kucing selamat dan sehat. Ya, Tuan Muda. Tampaknya para agen burung merak 7 warna tidak bergerak dengan mudah akhir-akhir ini. Dengan lebih banyak perhatian yang tertuju pada mereka, ini adalah masalah yang tidak bisa dihindari. Namun, ini membuat frustrasi. Saya sendiri tidak bisa mengambil tindakan. Butler Petro memasuki kamar Jin. Tuan Muda, sepucuk surat telah tiba dari penguasa Voltaga. Yang terhormat Sir Jin Rankandel, terima kasih atas usaha Anda, wilayah Voltaga. Maka dimulailah surat dari penguasa Voltaga, penuh dengan cerita-cerita duniawi dan sanjungan. Namun, surat tersebut mengandung pesan penting meski isinya kurang substansial. Penguatan Bradamante. Itu adalah pesan yang dikirimkan Pichon Minche melalui penguasa Voltaga untuk menyampaikan berita tentang hal itu. Untuk berjaga-jaga, kita tunggu sampai besok untuk panggilan ibuku. Kalau belum sampai, sebaiknya kita segera pergi. Keesokan harinya, Rosa masih belum memanggil Jin.
Meskipun beberapa tugas rutin diberikan seperti biasa, Jin mengirim belok dengan menyamar dan mengunjungi Velo dari kerajaan Mila. Nyonya tidak ada saat ini. Namun, mereka tidak bisa bertemu dengan Misha. Dia telah absen selama lebih dari sebulan tanpa memberitahu karyawannya kapan dia akan kembali. Itu sering terjadi. Aku akan mengirimkan surat segera setelah dia kembali. Karena dia yang menangani semua tanggung jawab Solderet, wajar jika Misha menjalani hari-hari sibuk tanpa istirahat sejenak. Ini seperti mencoba menggunakan pupuk kandang sebagai obat padahal tidak ada. Kami berjalan tanpa hasil. Dia mengatakannya seperti itu, tapi anehnya, Murakan merasa lega karena tidak harus bertemu Misha. Keduanya langsung menuju ke Voltaga lalu ke rumah Vin Branche. Tuan Jin Rankandel. Masuklah. Sapaan Vin terputus saat dia mengalami kejang, matanya berputar ke belakang karena manifestasi Pichon. Apakah kamu sudah sampai? Saya harap Anda baik-baik saja, Lord Pichon. Cukup dengan basa-basinya, Pichon. Karena kamu menyuruh kami datang, kamu harus menyiapkan apa yang dibutuhkan. Apakah penguatan Bradamante sudah selesai? Sebenarnya aku tidak pernah menyuruhmu datangkan, Murakan? Oh, benarkah? Melihat mereka berdua bercanda, Jin tertawa terbahak-bahak. Hah, iya. Kamu sama bodohnya seperti biasanya, hanya mengandalkan kekuatanmu. Baiklah, baiklah. Aku menyerah, aku kalah. Pichon mengatur napasnya saat dia mengeluarkan pedang dari bengkel bawah tanah. Itu adalah Bradamante. Pada pandangan pertama, sepertinya tidak ada yang berubah, tapi Jin menyadarinya dengan sekali pandang. Pedang kesayangannya menjadi lebih keras dan tajam. Saat Jin dengan penuh kasih sayang membelai Bradamante, senyum puas terbentuk di bibirnya, dan Pichon berbicara dengan nada antusias. Luar biasa, bukan? Saya ingin mengujinya sekarang. Tapi ini belum selesai. Apakah kamu bilang kamu bisa membuatnya lebih baik lagi? Ada satu fungsi lagi yang belum saya tambahkan. Namun kekurangan Bradamante hanyalah tidak memberikan perlindungan kepada pengguna. Perlindungan? Tapi itu bukan baju besi. Aku telah menciptakan armor yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupku, tapi tidak ada yang lebih baik dari armor yang dibentuk menggunakan shadow energy. Jadi, saat saya mendesain Barisada, saya menambahkan fungsi pembentukan armor dengan menyuntikkan shadow energy. Jin teringat percakapannya dengan Pichon saat mereka pertama kali bertemu. Jadi maksudmu fungsi membentuk armor dengan shadow energy? Itu benar. Berkat bantuan Anda yang menyediakan bahan-bahan dari makam temar dan besi kuno, pekerjaan hampir selesai. Namun, ada satu komponen lagi yang saya perlukan. Apalagi yang kamu perlukan? Inti makhluk iblis. Mendengar ini, Murakan berseru kaget. Inti makhluk iblis. Inti makhluk iblis? Mengapa kamu membutuhkan benda seperti itu untuk membuat pedang? Saya membutuhkannya. Untuk mengaktifkan fungsi itu, saya memerlukan inti makhluk iblis yang telah terawetkan selama 1000 tahun. Kalau tidak, aku akan membutuhkan hati banyak naga, dan itu tidak mungkin, kan? Di mana kita bisa menemukannya? Jin menyela sebelum Murakan sempat mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Itu tidak dapat diperoleh dengan uang atau barang. Tentu saja, saya sudah menduganya. Tapi kamu membutuhkan cukup banyak emas. Lebih dari sedikit. Emas? Begitu kata, emas, disebutkan, sesuatu seperti berbunyi klik, dan mata Murakan membelalak. Hei, Pichon. Apakah Anda berbicara tentang Osdok? Oh, kamu ingat nama itu. Jin juga tahu nama itu. Osdok, maksudmu, monster dari cerita populer benua timur. Ada cerita populer terkait Osdok, makhluk iblis, di benua timur. Monster yang memakan emas, manusia serakah yang menawarkan emas untuk memanfaatkan kekuatannya, dan negara-negara yang hancur karena pengaruhnya menjadi makmur. Itu adalah jenis legenda yang cukup umum yang dapat ditemukan di mana saja. Sebuah alegori peringatan terhadap keserakahan berlebihan dan kehancuran yang diakibatkan oleh korupsi.
Waktu telah berlalu. Generasi muda saat ini hanya mengenal Osdok sebagai makhluk dari cerita. Di zaman kita, itu benar-benar memusingkan. Sekitar 30% produksi emas dunia dimakan oleh benda itu. Apakah masih hidup? Bukankah itu menjadi tenang setelah aku tertidur? Tepat sebelum kamu tertidur, dia disegel di bawah ibu kota kerajaan Sarba. Itu adalah bentengnya, dan dengan jatuhnya kerajaan Sarba, dia tidak bisa mendapatkan emas lagi. Osdok adalah makhluk iblis yang terbangun melalui emas, sehingga ia hanya bisa mengerahkan kekuatannya dengan emas. Ketika kerajaan Sarba jatuh, Osdok tidak dapat memperoleh emas lagi, sehingga memilih untuk tidur. Pada saat itu, Osdok secara naluriah mengambil keputusan itu karena tidak akan bisa bertahan jika menghalangi Rankandel dan Zippley yang berkuasa, yang menguasai dunia pada saat itu. Itu adalah pilihan yang bagus, tapi keberuntungan tidak berpihak pada Osdok. Saat Osdok bersembunyi di kedalaman bawah tanah kerajaan Sarba yang telah jatuh, wilayah Laut Hitam mulai meluas. Saat ini, semua orang menganggap tempat kerajaan Sarba dulunya sebagai bagian dari wilayah Laut Hitam. Namun, 1000 tahun yang lalu, itu hanyalah daratan biasa yang tidak termasuk dalam Laut Hitam. Saat Laut Hitam berkembang pesat, Osdok akhirnya ditelan oleh tanah Laut Hitam yang tercemar. Bisa dibilang dia tetap tidak aktif tetapi terkubur di wilayah beracun. Jadi, rencananya adalah membangunkan Osdok yang tersegel dan menangkapnya untuk mendapatkan intinya. Tepat. Orang ini gila. Apakah menurutmu anak ini adalah salah satu dari 10 ksatria agung Rankandel kuno? Bagaimana anak ini bisa menangkap Osdok? Kamu di sini. Dan Osdok sekarang jauh lebih lemah dibandingkan dulu. Kemungkinan besar dia berada di ambang kematian. Karena tidak mengonsumsi emas selama 1000 tahun, Osdok telah kehilangan sebagian besar kekuatannya yang luar biasa di masa lalu. Bagaimana kalau masih memiliki kekuatan yang sama seperti masa lalu? Apakah kamu menyarankan agar kami membangunkannya secara tidak perlu dan berakhir dengan lebih banyak masalah? Apakah kamu lupa sakit kepala yang disebabkan oleh hal itu 1000 tahun yang lalu? Seperti yang dikatakan Murakan, Osdok adalah pembuat onar besar pada masa itu. Sebelum menetap di kerajaan Sarba, menimbulkan korban sipil yang tak terhitung jumlahnya, dan fluktuasi harga emas mengganggu perekonomian dunia. Rankandel, Zippley, dan bahkan Vermont, kekuatan utama pada masa itu, melakukan banyak upaya untuk merebut Osdok. Tidak ada alasan mengapa kekuatan kuat tersebut tidak dapat menundukkan Osdok dengan menggunakan kekerasan. Masalahnya adalah sampai Osdok berada di ambang menjadi makhluk iblis yang mempunyai inti, tidak ada yang menyadari ancamannya, dan hal yang sama terjadi bahkan setelah transformasinya selesai. Dengan kata lain, tanggapannya datang terlambat. Ketika kekuatan besar akhirnya memutuskan untuk menaklukkan Osdok, makhluk itu telah menyandera penduduk kerajaan Sarba dan menggunakan mereka sebagai tameng. Jadi, ketika kekuatan utama berusaha meminimalkan korban dan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Osdok, kerajaan Sarba jatuh. Itu pasti melemah. Oh, bajingan botak ini. Cukup mencurigakan ya. Terakhir kali, kami mengalami masa sulit saat menghadapi Silderai di makam pertama. Saya yakin dia merencanakan hal serupa dengan Osdok. Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa kamu membutuhkan inti makhluk iblis untuk membuat senjata. Murakan menepuk telapak tangannya seolah dia teringat sesuatu. Begitu, brengsek. Jadi sekarang kamu punya naga penjaga, kan? Apakah kamu berencana menggunakan inti Osdok untuk semacam ramuan? Diketahui bahwa inti iblis tidak berguna bagi manusia. Tapi bagi naga, itu adalah ramuan tingkat atas. Itu adalah salah satu dari sedikit cara yang dapat meningkatkan kekuatan energi jantung mereka secara dramatis dalam sekejap. Apa yang kamu katakan? Pichon Minche ini tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Naga penjaga? Aku bahkan tidak meminta jin untuk mencarinya. Saya mungkin baru saja mengirim naga penjaga. Saya benar-benar tidak percaya. Tuan. Pichon, aku tidak bilang begitu. Murakan. Mengapa kau melakukan ini?
Mengapa? Jin mulai membujuk Pichon dengan lembut. Kenyataannya, pemikiran Jin agak mirip dengan pemikiran Murakan. Membangkitkan makhluk berbahaya seperti itu merupakan beban tersendiri, dan dia juga teringat akan kesulitan di makam pertama. Tapi sepertinya itu tidak bohong. Lebih jauh lagi, dia berpikir bahwa menangkap Osdok mungkin memiliki kegunaan lebih dari sekedar membuat senjata. Tolong tenang Pak Pichon. Lagi pula, kamu juga perlu menyelesaikan karya agungmu, bukan? Ya. Aku minta maaf. Kita akan bangun dan menangkap Osdok atau Modok, kan? Murakan melihat sekeliling dengan hati-hati dan berbicara, dan Pichon mengangguk. Pokoknya, naga hitam sialan. Jika bukan karena Jin, tidak akan ada sup, hanya tulang. Sebuah pembuluh darah muncul di dahi Murakan. Namun, dia dengan sabar menelan amarahnya dan menggaruk lehernya sambil tersenyum canggung. Haha, tentu, kita berangkat. Yah, kali ini tidak buruk jika akhirnya menggorok leher Osdok untuk selamanya. Saat kamu mengambil intinya, jangan ambil satu gigitan pun. Kembalikan seperti semula, Murakan. Dimengerti. Aku kuat meski aku tidak memakannya. 28 Agustus 1799. Seekor kucing besar dengan pipi menggembung seolah hendak meledak sedang berjalan di pinggiran Laut Hitam. Itu adalah Shuri. Sekali lagi, Shuri menggunakan kemampuan spiritualnya untuk menemukan ibu kota kuno kerajaan Sarba dengan mudah. Shuri akrab dengan area ini sejak dia menjadi kucing Haluram. Aku sudah memikirkannya sebelumnya. Saya sangat menginginkan kucing ini. Tidak bisakah kamu memberikannya pada kakak perempuanmu? Sepertinya aku juga disukai. Selagi Mary mengelus punggung Shuri, dia berbicara. Itu tidak mungkin. Kalau begitu aku akan memenangkan duel ini dan menggunakan perintah pemenang untuk mengambilnya. Hehehe. Alasan dia menaiki punggung Shuri bersama Jin dan Murakan adalah untuk sesi pertarungan. Kali ini, bukan duel 1 lawan 1, tapi mereka memilih penaklukan Osdok sebagai pertarungan mereka. Dengan menundukkan Osdok bersama-sama dan menentukan siapa yang melakukan pukulan lebih banyak dan tampil lebih baik, mereka akan menentukan pemenangnya. Murakan mengambil peran sebagai wasit dan personel keamanan jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Jika mereka, digabungkan, tidak dapat mengalahkan Osdok dan menganggapnya terlalu berbahaya, mereka akan membatalkan pertarungan dan terlibat dalam duel. Tentu saja Mary tidak menyadari bahwa duel ini juga terkait dengan penguatan senjata Jin. Saya sangat berterima kasih kepada kakak perempuan saya, Mary, tetapi mengungkapkan keberadaan Vin Branche dan Lord Pichon bisa jadi berisiko. Bukannya Jin tidak mempercayai Mary Rankandel sebagai saudara perempuan ketiganya. Tapi begitu Mary mengetahui tentang Vin, Dewa Smiths, kontraktor, dan Pichon Minche, pembawa bendera ketujuh Rankandel, Mary, dia kemungkinan besar akan membuat keputusan yang menguntungkan klan. Itu berarti pandai besi legendaris Pichon Minche harus menempa senjata untuk semua Rankandel, bukan hanya Jin. Suatu hari nanti hal ini mungkin terjadi karena aku, tapi tidak sekarang. Bangga Pichon tidak bisa menerimanya. Pada akhirnya, Rankandel bisa saja menggunakan Vin sebagai sandera atau memaksa Pichon bekerja untuk mereka, yang kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Tindakan alaminya adalah membatasi semua keuntungan pribadi yang dapat diperoleh Jin melalui Pichon. Sampai Jin yakin bahwa Mary adalah pedang Jin Rankandel, bukan pedang Rankandel, dia harus berhati-hati dalam berbagi informasi. Ngomong-ngomong, itu adalah makhluk iblis yang memiliki inti. Saya ingin menghadapi hal seperti itu setidaknya sekali. Mereka bilang levelnya berbeda dari monster-monster sepele yang berkeliaran di dekat pinggiran Laut Hitam, jadi ini tidak akan berakhir dengan membosankan, kan? Dengan gagasan untuk melawan monster yang luar biasa, jantung Mary berdebar kencang sepanjang malam, dan dia tidak bisa tidur nyenyak. Alasan dia tidak bertanya pada Jin bagaimana dia tahu tentang monster seperti itu adalah karena jika dia bisa bertarung dengan baik, hal-hal lain tidak terlalu menjadi masalah bagi Mary.
Jika Osdok dalam kondisi prima, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah Mary telah melontarkan komentar yang menggemaskan, Murakan tertawa sendiri. Mary sepertinya tidak terlalu keberatan. Naga penjaga kita sepertinya menyukai istilah Prime. Banyak. Guardian Dragon, aku hanya penasaran, tapi kamu tidak akan memberikan penilaian yang bias, kan? Tentu saja, aku adalah naga yang tidak memihak. Bagus, setelah kita menangkapnya dan kembali, mari kita minum yang enak. Saya dengar kamu juga menyukai majalah, bukan? Saya punya beberapa artikel bagus dalam koleksi saya yang mungkin kamu sukai. Minuman keras yang bagus dan majalah yang bagus, bagus sekali. Saya akan memastikannya. Sepanjang perjalanan, Murakan dan Mary rukun. Mereka tampak rukun dengan mudah seolah-olah mereka sudah dekat sejak awal, yang entah bagaimana tampaknya tidak terlalu menarik bagi Jin. Dia sudah curiga mereka akan akur. Sepertinya kita sudah sampai. Shuri berhenti berjalan. Di tanah hitam terpencil di pinggiran Laut Hitam, hanya langit dan bumi yang terlihat, tapi ini dulunya adalah lokasi ibu kota kuno kerajaan Sarba. Nyaa! Shuri membuka mulutnya lebar-lebar. Tiba-tiba, tumpukan bongkahan emas tumpah. Nugget emas yang mereka bawa sejak meninggalkan rumah utama disiapkan untuk menarik perhatian Osdok. Secara alami, masuk dan keluarnya manusia ke Laut Hitam sangat jarang terjadi. Apalagi hanya mereka yang datang ke Laut Hitam dengan membawa emas sebanyak itu, dan juga ke lokasi ibu kota kuno Sarba. Monster pemakan emas ya. Mari kita lihat dari mana dan bagaimana asalnya. Karena kita sudah membawa makanannya, dia akan segera keluar. Saat Mary melompat dari punggung Shuri dan berteriak, getaran kuat mulai menyebar ke seluruh tanah di bawah mereka. Kegentingan. Getaran yang kuat mulai mengguncang tanah tempat mereka berdiri.